Yesus adalah kunci dari setiap pintu kemustahilan. Dia mendahului kita dengan pintu terbuka buat kita. Kalau saudara ingin menikmati atau saudara ingin mengalami jalan Tuhan, kalau saudara ingin mengalami pintu-pintu terbuka, Yesus adalah kunci. Bagi Bapak Ibu Saudara mungkin yang sudah jauh dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara mungkin yang belum mengenal Tuhan, percayalah kepada Yesus. Yesus adalah kunci satu-satunya menuju kepada kehidupan kekal, menuju kepada kehidupan yang penuh dengan mujizat. Peganglah kunci itu, Yesus Kristus. Umat-umat Tuhan, peganglah kuncimu, jangan kasih orang lain. Saudara kalau punya kunci rumah, saudara nggak akan serahkan kepada pencuri, saudara nggak serahkan orang lain. Saudara pasti pegang kunci itu dengan baik. Dan Bapak Ibu Saudara, kita punya akses kepada pintu mujizat Tuhan. Saudara, kalau ada seorang bos atau seorang yang memiliki perusahaan yang sangat besar, dia punya pintu khusus untuk menuju kepada kantornya. Kalau ada keluarganya datang, dia kasih akses untuk langsung ke tempat atau ke ruangannya, ruangan bos. Saudara, nggak sembarang orang masuk. Kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah anak-anak bos atau Bapa kita di sorga. Kita panggil dia ya Abba, ya Bapa. Dialah bos kita, dia adalah Tuhan kita. Kita punya akses, amin. Saudara, pegang kunci yang satu ini, pegang baik-baik, jangan lepaskan kunci itu. Saya percaya Tuhan akan kasih kunci kita, dipercayakan kunci itu untuk membuka pintu-pintu yang masih tertutup, amin. Tuhan pasti memberikan yang pantas buat kita. Jadi pertanyaan, apakah kita pantas menerima anugerahnya yang indah? Amin. Tuhan selalu memberikan yang pantas. Tuhan kasih jalan yang terbaik. Tuhan kasih jalan yang penuh mujizat. Tuhan kasih jalan yang terbaik buat kita. Tapi jadi pertanyaan, kita pantas nggak menerima janji-janji Tuhan dalam hidup kita? Jadilah hidupmu menjadi pantas di hadapan Tuhan. Amin. Jangan seperti bangsa Israel, hidup mereka nggak pantas di hadapan Tuhan. Bagian yang terakhir, Yosua dan Kaleb yang masuk ke dalam berkat tanah yang dijanjikan. Jadi, jadilah Yosua dan Kaleb di akhir zaman menjadi contoh dan teladan yang baik. Mereka masuk ke dalam tanah dijanjikan. Sisanya tidak taat dan dihukum, yaitu 20 tahun ke atas. Kaleb dan Yosua dipelihara selama tahun-tahun pengembaraan, dan mereka memasuki Kanaan dengan kekuatan masa muda mereka, dengan kemenangan dan berkat. Mereka sudah menjadi Tuhan. Bapak Saudara, mungkin umur bisa bertambah, tapi kekuatan yang Tuhan berikan itu tetap muda. Amin. Janji Tuhan mungkin sudah tua. Janji yang Tuhan janjikan dulu waktu kita iring Tuhan kayaknya sudah tua. Tetapi saya percaya ketika kita ada jalan Tuhan, janji Tuhan itu akan selalu muda, baru setiap hari. Amin. Bapak Saudara, Tuhan akan sediakan, Tuhan selalu punya jalan buat kita. Mereka tidak dikalahkan oleh pengalaman padang belantara. Bapak Saudara, jangan mau kita dikalahkan oleh pengalaman belantara. Jangan mau kita dikalahkan oleh keadaan pandemi corona ini. Amin. Oleh sebab itu saudara, tetap taruh keyakinan kepada Tuhan. Dialah Allah, Dia pembuka jalan, Dialah penerobos setiap jalan yang tertutup. Dia akan buka jalan-jalan buat kita bagi setiap jalan yang tertutup. Amin. Pegang firman Tuhan, saudara, saya percaya saudara akan mengalami berkat-berkat dan janji Tuhan. Wahyu 3:8, Bapak Saudara, aku tahu segala perbuatanmu, dalam terjemahan lain, lihatlah, aku telah menyerahkan ke hadapanmu sebuah pintu terbuka yang tidak seorang pun dapat menutupnya. Aku tahu engkau memiliki kekuatan yang kecil, tetapi engkau memelihara firmanku dan tidak menyangkal namaku. Amin. Memelihara firman, bahkan tidak menyangkal Tuhan. Di saat-saat seperti ini, di padang gurun, di jalan yang sempit, kita tetap memelihara firman Tuhan dalam hidup kita. Dan Tuhan akan membuka setiap pintu-pintu dan tidak ada manusia yang dapat menutupnya. Kalau Tuhan membuka pintu berkat bagi kita, manusia manapun mau menjatuhkan kita, dia nggak akan mampu menutup berkat Tuhan. Amin. Walaupun kekuatan kita kecil, kata firman Tuhan, manusia memang terbatas adanya. Tapi saya percaya sekalipun orang menilai kita orang kecil, orang menghina mungkin keluarga kita kecil, menghina keluarga kita, pekerjaannya nggak seberapa, tetapi kita punya Tuhan yang besar. Amin. Orang mau mengecilkan kita, tapi Tuhan selalu buat kita akan menjadi besar asal kita memelihara firman dan tidak menyangkal nama Tuhan. Yesaya 22 ayat 22, aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Saudara, ini bercerita tentang bagaimana seorang Elyakim adalah bendahara kerajaan, penjaga rumah dari Raja Daud, seperti Yusuf di istana Firaun.
Jadi ini gambaran Kristus digambarkan tidak hanya sebagai pemilik kerajaan rumah, tetapi ia juga dipercayakan sebagai penjaga gerbang. Semua kunci apapun, kunci kerajaan sorga, kunci berkat, kunci mujizat, kunci apapun untuk membuka pintu-pintu mujizat Tuhan, itu ada di tangan Yesus. Jadi saya catat begini, Yesus adalah kunci dari setiap pintu kemustahilan. Dia mendahului kita dengan pintu terbuka buat kita. Kalau saudara ingin menikmati atau saudara ingin mengalami jalan Tuhan, kalau saudara ingin mengalami pintu-pintu terbuka, Yesus adalah kunci. Bagi Bapak Ibu Saudara mungkin yang sudah jauh dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara mungkin yang belum mengenal Tuhan, percayalah kepada Yesus. Yesus adalah kunci satu-satunya menuju kepada kehidupan kekal, menuju kepada kehidupan yang penuh dengan mujizat. Peganglah kunci itu, Yesus Kristus. Umat-umat Tuhan, peganglah kuncimu, jangan kasih orang lain. Saudara kalau punya kunci rumah, saudara nggak akan serahkan kepada pencuri, saudara nggak serahkan orang lain. Saudara pasti pegang kunci itu dengan baik. Dan Bapak Ibu Saudara, kita punya akses kepada pintu mujizat Tuhan. Saudara, kalau ada seorang bos atau seorang yang memiliki perusahaan yang sangat besar, dia punya pintu khusus untuk menuju kepada kamar atau kantornya. Kalau ada keluarganya datang, dia kasih akses untuk langsung ke tempat atau ke ruangannya, ruangan bos. Saudara, nggak sembarang orang masuk. Kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah anak-anak bos atau Bapa kita di sorga. Kita panggil dia, ya Abba, ya Bapa. Dialah bos kita, dialah Tuhan kita. Kita punya akses, amin. Saudara, pegang kunci yang satu ini, pegang baik-baik, jangan lepaskan kunci itu. Saya percaya Tuhan akan kasih kunci kita, dipercayakan kunci itu untuk membuka pintu-pintu yang masih tertutup, amin. Tuhan pasti memberikan yang pantas buat kita. Jadi pertanyaan, apakah kita pantas menerima anugerahnya yang indah? Amin. Tuhan selalu memberikan yang pantas. Tuhan kasih jalan yang terbaik. Tuhan kasih jalan yang penuh mujizat. Tuhan kasih jalan yang terbaik buat kita. Tapi jadi pertanyaan, kita pantas nggak menerima janji-janji Tuhan dalam hidup kita? Jadilah hidupmu menjadi pantas di hadapan Tuhan. Amin. Jangan seperti bangsa Israel. Hidup mereka nggak pantas di hadapan Tuhan. Bagian yang terakhir, Yosua dan Kaleb yang masuk ke dalam berkat tanah yang dijanjikan. Jadi jadilah Yosua dan Kaleb di akhir zaman menjadi contoh dan teladan yang baik. Mereka masuk ke dalam tanah dijanjikan. Sisanya tidak taat dan dihukum, yaitu 20 tahun ke atas. Kaleb dan Yosua dipelihara selama tahun-tahun pengembaraan, dan mereka memasuki Kanaan dengan kekuatan masa muda mereka, dengan kemenangan dan berkat. Mereka sudah menjadi tua. Bapak Saudara, mungkin umur bisa bertambah, tapi kekuatan yang Tuhan berikan itu tetap muda. Amin. Janji Tuhan mungkin sudah tua. Janji yang Tuhan janjikan dulu waktu kita iring Tuhan kayaknya sudah tua. Tetapi saya percaya ketika kita ada jalan Tuhan, janji Tuhan itu akan selalu muda, baru setiap hari. Amin. Bapak Saudara, Tuhan akan sediakan, Tuhan selalu punya jalan buat kita. Mereka tidak dikalahkan oleh pengalaman padang belantara. Bapak Saudara, jangan mau kita dikalahkan oleh pengalaman belantara. Jangan mau kita dikalahkan oleh keadaan pandemi corona ini. Amin. Oleh sebab itu saudara, tetap taruh keyakinan kepada Tuhan. Dialah Allah, Dia pembuka jalan, Dialah penerobos setiap jalan yang tertutup. Dia akan buka jalan-jalan buat kita bagi setiap jalan yang tertutup. Amin. Pegang firman Tuhan. Saudara, saya percaya saudara akan mengalami berkat-berkat dan janji Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan berdoa bersama.